Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang System Development Life Cycle atau SDLC. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yohana Rahel Putri Ervina Boru Girsang dengan NIM 2145050. Pengertian SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle dalam bahasa Indonesia disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lainnya, SDLC berarti tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Sistem ini berisi lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Selanjutnya, fungsi SDLC, yaitu memberikan gambaran input dan output yang jelas dari suatu tahap menuju tahap selanjutnya. Yang selanjutnya, tahapan atau fase dalam SDLC. 1. Perencanaan sistem atau sistem planning, yaitu lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Ada beberapa cara. Yang pertama, pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Ketiga, mengidentifikasi apakah masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Keempat, menentukan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penentuan prioritas, teknologi, dan pemilihan aplikasi. Yang kedua, perencanaan sistem atau sistem design. Pada tahap ini, operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Dan yang ketiga, merancang user interface. Tahap berikutnya ialah implementasi rancangan dari tahap-tahap sebelum melakukan uji coba. Yang ketiga, pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, analisis sistem atau sistem analisis. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis. Bagaimana akan dijalankan nantinya? Hasil analisis berupa kelebihan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Ada beberapa model-model dalam SDLC. Yang pertama, waterfall. Waterfall adalah salah satu model SDLC yang tertua. Kerangka kerja ini juga dapat menekankan untuk terus maju dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi, Anda harus benar-benar menyelesaikan suatu tahap secara sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kerangka kerja ini cocok untuk proyek kecil dengan hasil akhir yang mudah ditentukan dari awal. Namun, untuk pengerjaan proyek besar, sebaiknya hindari penggunaan waterfall karena kerangka kerja ini tidak cocok untuk proyek yang kompleks serta tidak fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, Agile, yaitu kerangka kerja untuk pengembangan software dengan proses yang ramping namun dapat menghasilkan produk akhir berkualitas tinggi. Kerangka kerja ini akan menggunakan urutan kerja inkremental atau berkembang sedikit demi sedikit secara teratur dan iteratif, yaitu berulang. Model SDLC ini membutuhkan tim pengembang yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan cocok untuk pengembangan proyek berskala besar.
Beberapa kelebihan dari kerangka kerja ini seperti memungkinkan pengembangan dan pengujian yang cepat. Masalah atau bug dapat segera terdeteksi dan diperbaiki, serta mengakomodasikan perubahan atau peningkatan produk dalam proses pengembangan. Yang ketiga, DevOps atau Development dan Operation, yaitu kerangka kerja ini adalah kombinasi dari kultur, praktik, serta tools yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam proses delivery produk dengan kecepatan tinggi. Secara garis besar juga, DevOps akan membentuk kolaborasi yang lebih erat antara tim pengembang dan tim operasi untuk pengembangan produk. Cara ini dapat membantu perusahaan untuk menyelaraskan orang-orang, proses, dan alat yang digunakan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.